Pekerjaan sebagai TKI di luar negeri memang penuh tantangan, tapi siapa sangka bahwa Sumanto, pemuda dari Tegal, Jawa Tengah, justru menemukan sebuah cinta yang tak terduga di tengah kesulitan hidupnya. Di Arab Saudi, ia harus merawat seorang janda berusia 40 tahun yang lumpuh. Namun, apa yang dimulai sebagai tugas mulia justru berkembang menjadi kisah yang penuh emosi dan gejolak hati. Lalu, apa yang terjadi ketika batasan antara majikan dan pembantu mulai pudar? Temukan jawabannya dalam kisah yang bisa mengubah pandangan tentang cinta dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sumanto adalah seorang pemuda asal Tegal, Jawa Tengah, yang berusia 25 tahun. Dengan tekad kuat dan semangat untuk mengubah nasib, ia memutuskan untuk merantau ke luar negeri, meninggalkan keluarga tercinta dan tanah kelahirannya. Seperti banyak TKI lainnya, Sumanto mencari penghidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Tujuannya adalah Arab Saudi, sebuah negara yang menjadi ladang bagi banyak pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah. Di tanah yang jauh, Sumanto mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh seorang wanita Arab yang telah lama hidup dalam kesepian. Fatima, sang majikan, adalah seorang janda berusia 40 tahun yang terbaring lumpuh setelah kecelakaan tragis yang menimpanya bertahun-tahun lalu. Sebelumnya, Fatima adalah wanita yang dikenal ceria, namun setelah kehilangan suami dan mengalami kecelakaan yang membuatnya tak bisa bergerak, hidupnya berubah drastis. Ia kini terpaksa bergantung pada bantuan orang lain dalam segala hal, makan, mandi, bahkan bergerak sedikit saja. Fatima adalah sosok yang penuh kecerdasan, dengan wawasan luas dan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai hal. Meski fisiknya terbatas, pikirannya tetap tajam dan ia sering menghabiskan waktu dengan membaca buku atau mendengarkan cerita-cerita dari orang lain. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihindari, kesepian. Seiring berjalannya waktu, Fatima semakin terisolasi, tak hanya oleh fisiknya yang lumpuh, tetapi juga oleh perasaan kehilangan yang mendalam setelah suaminya meninggal. Sebagai pengasuh, Sumanto memiliki tugas yang tak ringan. Ia harus merawat Fatima, memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan fisiknya, dan menemani hari-harinya yang sepi. Kehidupan mereka di bawah satu atap dimulai dengan keterpisahan yang jelas, seorang majikan dan seorang pembantu. Namun, meskipun awalnya hubungan mereka hanya sebatas itu, keduanya mulai saling mengenal lebih dalam. Sumanto tidak hanya merawat Fatima secara fisik, tetapi juga mulai memahami sisi emosional dan mental dari wanita yang telah menjalani hidup penuh cobaan ini. Namun, di tengah kesulitan hidup yang mereka jalani, ada sebuah benih perasaan yang mulai tumbuh. Sumanto, yang awalnya hanya melihat Fatima sebagai pekerjaannya, mulai merasakan kedekatan yang lebih. Begitu juga dengan Fatima, yang walaupun terbatas oleh tubuhnya, merasa adanya kenyamanan dalam perhatian dan kebaikan yang diberikan Sumanto. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang tak terduga, di mana dua jiwa yang terpisah oleh dunia yang berbeda mulai saling memahami dan terikat oleh emosi yang lebih dalam daripada sekadar hubungan majikan dan pembantu. Kisah mereka baru dimulai, namun benih-benih perasaan yang mulai tumbuh antara Sumanto dan Fatima menunjukkan bahwa tak ada batasan yang bisa menghalangi hubungan manusia yang terjalin melalui pengorbanan, empati, dan perhatian tulus. Kehidupan Sumanto sebagai pengasuh Fatima di Arab Saudi dimulai dengan rutinitas yang sangat sederhana namun penuh tantangan. Sebagai seorang pemuda dari Tegal, Jawa Tengah, Sumanto harus menyesuaikan diri dengan budaya, bahasa, dan lingkungan yang sepenuhnya baru baginya. Namun, ia selalu berusaha keras untuk menjaga sikap profesional dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan padanya. Tugasnya sehari-hari adalah membantu Fatima dalam berbagai aktivitas, yang meliputi memberi makan, memandikan, dan membantunya bergerak. Semua tugas ini tentu memerlukan kesabaran dan perhatian ekstra. Fatima, yang sebelumnya sangat mandiri, kini terpaksa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Meski fisiknya lumpuh, ia tidak kehilangan kecerdasannya. Ia adalah wanita yang terdidik, suka membaca, dan memiliki wawasan yang luas tentang dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, kesepian mulai merenggut kebahagiaan yang dulu pernah dimilikinya. Kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhannya telah merenggut lebih dari sekadar kemampuannya bergerak, namun juga semangat hidupnya.
Fatima merasa dirinya terperangkap dalam kehidupan yang tanpa harapan, dengan hanya sedikit interaksi sosial yang mengingatkannya pada kehidupan sebelum kecelakaan itu. Sumanto, meskipun baru di Arab Saudi, tidak dapat mengabaikan kesepian yang dialami Fatima. Meski ia tahu bahwa ia hanya seorang pembantu, ia merasa tergerak untuk lebih memperhatikan Fatima, bukan hanya dalam hal kebutuhan fisik, tetapi juga dalam hal emosional. Seiring waktu, kedekatan mereka tumbuh secara alami. Sumanto mulai mengetahui bahwa Fatima bukan hanya seorang wanita yang terperangkap dalam tubuh yang lumpuh, tetapi juga seorang wanita yang sangat kuat dan penuh kedalaman. Ia bisa merasakan bagaimana kesepian Fatima mempengaruhi setiap aspek kehidupannya, dan itu membuatnya merasa lebih terhubung dengan Fatima secara pribadi. Fatima, meskipun cemas dengan kondisi tubuhnya, mulai merasa kenyamanan dalam kebersamaannya dengan Sumanto. Setiap hari, ketika Sumanto merawatnya, ia merasa diperhatikan dengan tulus, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Perhatian Sumanto tidak hanya terbatas pada pekerjaan rutin, memandikan, memberi makan, atau membantu berpindah tempat, tetapi juga melibatkan percakapan yang bermakna. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, dari kisah hidup Fatima yang penuh liku hingga masa depan Sumanto yang masih penuh harapan. Fatima yang sebelumnya merasa sangat terisolasi, merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, dan bukan hanya sebagai pekerjaannya. Seiring waktu, kehadiran Sumanto bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik Fatima, tetapi juga kebutuhan emosionalnya. Setiap hari, Fatima mulai menantikan waktu-waktu ketika Sumanto datang untuk merawatnya, bukan hanya karena ia membutuhkan bantuan, tetapi karena ia merasa dihargai dan diperhatikan. Sumanto yang terus berusaha menunjukkan perhatian dan empati membuat Fatima merasa lebih hidup, meskipun tubuhnya terbatas. Kedekatan yang tumbuh antara mereka ini menjadi lebih kuat saat mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Sumanto menceritakan pengalamannya bekerja jauh dari keluarga, mengungkapkan rasa rindunya pada tanah kelahirannya, sementara Fatima membuka luka-luka lama yang belum sembuh. Dengan setiap percakapan, mereka semakin mengenal satu sama lain, dan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, keduanya merasakan adanya ikatan yang semakin dalam. Namun, meski kedekatan itu mulai tumbuh, keduanya tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa dibiarkan berkembang terlalu jauh. Sumanto adalah seorang pekerja migran yang harus menjaga jarak profesional, sementara Fatima adalah seorang majikan yang bergantung pada bantuan Sumanto. Meskipun demikian, dalam hati mereka berdua, ada perasaan yang semakin sulit diabaikan, sebuah perasaan yang lebih dari sekadar rasa kasihan atau tanggung jawab, tetapi perasaan yang lebih manusiawi, keterikatan, kehangatan, dan empati yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah awal dari perjalanan emosional yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan berjalannya waktu, kedekatan antara Sumanto dan Fatima semakin tak bisa dipungkiri. Apa yang dimulai dengan hubungan profesional dan tanggung jawab pekerja, perlahan berubah menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan ketegangan emosional. Meskipun keduanya sangat menyadari bahwa ada garis pemisah yang jelas, Sumanto adalah seorang pekerja dan Fatima adalah majikan, ketertarikan yang tidak bisa dihindari mulai tumbuh dalam hati mereka. Suatu malam, ketegangan yang telah lama terkumpul akhirnya memuncak. Fatima merasa gelisah. Kesepian yang selama ini ia rasakan semakin mengguncang hatinya, terutama ketika malam tiba. Malam adalah waktu yang paling berat baginya, tanpa suara atau kegiatan lain untuk mengalihkan pikirannya. Setelah berhari-hari merasa terpuruk dalam kesepian, ia memutuskan untuk meminta Sumanto datang menemaninya. Ini bukan hanya karena ia membutuhkan bantuan fisik, tetapi karena ia sangat membutuhkan kehadiran Sumanto di sisinya. Fatima memanggil Sumanto dengan suara lembut, dan ketika Sumanto memasuki kamar, ia bisa merasakan adanya sesuatu yang berbeda di udara malam itu. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Fatima, yang sebelumnya tampak kuat dan tegar meski dalam keterbatasannya, kini tampak lebih rapuh dan rentan. Ia merasa cemas, dan dari raut wajahnya, Sumanto bisa melihat bahwa perasaan yang mendalam sedang bergumul di dalam diri majikannya itu. Sumanto, yang selalu berusaha profesional dan menjaga jarak, kini merasa bingung. Ia berdiri di sisi ranjang Fatima, menunggu perintah selanjutnya. Namun,
Saat ia mendekatkan diri untuk membantu Fatima yang sedang berbaring, mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi penuh ketegangan. Tanpa ada kata-kata yang terucap, keduanya merasakan ikatan yang lebih dalam dari sebelumnya, sebuah ketertarikan yang tersembunyi di antara kebisuan dan keheningan malam. Fatima, yang tidak dapat bergerak tanpa bantuan, meraih tangan Sumanto dengan lembut, meminta lebih dari sekadar bantuan fisik. Dalam momen itu, keduanya terdiam dalam keheningan. Fatima yang ingin berbicara, tetapi tidak tahu bagaimana, akhirnya membuka suaranya dengan perlahan. Ia mulai bercerita tentang kesepian yang telah menggerogoti hatinya selama bertahun-tahun. Tentang bagaimana ia merindukan kehadiran seseorang yang benar-benar peduli, yang tidak hanya melihatnya sebagai seorang majikan. Fatima mengungkapkan perasaannya dengan sangat tulus, tanpa menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah emosional yang lebih dalam dari yang ia duga. Sumanto, yang mendengarkan dengan seksama, merasakan simpati yang mendalam terhadap Fatima. Ia merasa tergerak untuk memberikan lebih banyak perhatian, bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki perasaan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan atau kewajiban profesional. Ia merasa ada perasaan yang lebih besar, kehangatan, cinta, bahkan keinginan untuk melindungi dan memberi Fatima kebahagiaan. Namun, perasaan itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Sumanto tahu betul bahwa ia harus menjaga jarak. Ia tahu bahwa hubungan antara majikan dan pembantu memiliki batasan yang jelas. Namun, di malam itu, batasan-batasan itu terasa semakin kabur. Kedekatan mereka semakin jelas, dan perasaan yang mereka rasakan tak lagi bisa disembunyikan. Malam itu, percakapan mereka berlanjut hingga larut, dengan perasaan yang tak terucapkan namun sangat jelas. Fatima, meskipun terbatas oleh tubuhnya yang lumpuh, merasa sangat hidup dengan adanya perhatian dan kedekatan yang ditunjukkan Sumanto. Sumanto, di sisi lain, mulai merasakan gelisah. Ia tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tidak boleh berkembang lebih jauh. Namun hatinya menuntutnya untuk merasakan lebih banyak. Ketegangan yang muncul ini adalah titik balik bagi mereka berdua. Meskipun keduanya merasa ada sesuatu yang tidak biasa tumbuh di antara mereka, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kedekatan ini sangat berisiko. Tidak hanya berisiko bagi pekerjaan Sumanto, tetapi juga bagi perasaan mereka yang semakin dalam. Dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa mereka harus membuat pilihan, melanjutkan hubungan ini atau menjaga jarak untuk kebaikan mereka berdua. Tapi, pada malam itu, mereka hanya bisa merasakan perasaan yang tidak bisa lagi dipadamkan. Kedekatan yang terjalin antara Sumanto dan Fatima semakin sulit untuk disangkal. Meski keduanya berusaha menjaga jarak, perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka menjadi semakin mendalam. Apa yang awalnya hanya didorong oleh rasa empati dan tanggung jawab mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan kompleks. Perasaan yang menghubungkan mereka bukan hanya sebagai majikan dan pekerja, tetapi juga sebagai dua individu yang mulai saling membutuhkan satu sama lain, meski dalam cara yang berbeda. Seiring waktu, Fatima mulai merasakan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan profesional. Meskipun tubuhnya lumpuh, hatinya tidak. Ia merasakan adanya perhatian dan kehangatan yang diberikan Sumanto, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Cinta sejati bagi Fatima bukanlah tentang penampilan fisik atau kemampuan tubuh untuk bergerak. Cinta sejati bagi Fatima adalah tentang perasaan yang tulus, tentang kehadiran seseorang yang mampu melihat dirinya lebih dari sekadar tubuh yang lumpuh. Sumanto telah menjadi sosok yang selalu ada untuknya, dan perasaan ini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Bagi Sumanto, perasaan yang mulai tumbuh ini adalah dilema yang sangat besar. Ia telah datang ke Arab Saudi dengan satu tujuan, untuk bekerja dan mengirimkan uang bagi keluarganya di Indonesia. Ia tahu bahwa pekerjaannya adalah sebuah kewajiban, dan menjaga profesionalisme adalah hal yang sangat penting. Namun, semakin lama ia bekerja bersama Fatima, semakin ia menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan lebih dari sekadar rasa kasihan atau tugas. Ada keterikatan yang lebih dalam, sebuah perasaan yang membuatnya merasa sangat dekat dengan Fatima, dan ia mulai merasakan kecemasan yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, setelah berjam-jam berbicara dengan Fatima,
Sumanto akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Mereka berbicara dalam keheningan malam, suasana yang begitu tenang namun penuh dengan ketegangan emosional. Fatima memandang Sumanto dengan mata yang penuh harap, dan saat itu, ia akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini terpendam di hatinya. Ia berkata dengan lembut, "Sumanto, aku tahu aku bukan wanita muda lagi, dan tubuhku tak bisa bergerak. Tapi hatiku masih bisa merasakan cinta. Aku tak bisa membohongi diriku lagi. Perasaan ini nyata." Mendengar kata-kata itu, hati Sumanto terhenti sejenak. Perasaannya pun tercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa tergerak oleh kata-kata Fatima, merasa dihargai dan dipahami. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan ini tidak hanya salah secara sosial, tetapi juga berisiko besar. Ia adalah seorang pekerja migran, sementara Fatima adalah majikan yang tak hanya bergantung padanya secara fisik, tetapi juga mulai bergantung padanya secara emosional. Namun, meskipun ada banyak pertimbangan dan ketakutan yang berkecamuk di dalam hati Sumanto, perasaan yang ia rasakan tidak bisa begitu saja diabaikan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ada sesuatu yang kuat, sebuah ikatan yang tumbuh antara mereka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini lebih dari sekadar hubungan majikan pembantu. Ini adalah perasaan yang melibatkan kepercayaan, kasih sayang, dan kedalaman emosional yang melampaui batasan-batasan fisik dan sosial. Fatima, dengan segala keterbatasannya, mengungkapkan bahwa ia merasa hidup kembali dengan kehadiran Sumanto. Ia merasa bahwa ia bukan sekadar seorang wanita yang terkurung dalam tubuh lumpuh, tetapi seorang wanita yang masih layak untuk dicintai. Ia merasa bahwa Sumanto adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihatnya, bukan hanya tubuh yang tak berdaya, tetapi juga hati yang masih penuh dengan perasaan. Sumanto, yang kini merasa terombang-ambing antara kewajibannya dan perasaan yang semakin dalam, akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan. Cinta itu, meskipun tidak sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, adalah perasaan yang nyata dan murni. Ia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini harus tetap terjaga dalam batas-batas yang sangat rapat. Mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan aturan dan harapan, namun di dalam hati mereka, perasaan ini adalah milik mereka berdua saja. Dengan penuh kesadaran akan resiko yang ada, Sumanto dan Fatima memutuskan untuk menerima perasaan ini, meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka tak akan pernah bisa diterima secara terbuka. Mereka terus merasakan cinta ini, dalam diam, dalam setiap percakapan mereka yang penuh makna, dan dalam setiap sentuhan kecil yang menghubungkan mereka. Ini adalah sebuah perjalanan emosional yang penuh dengan ketegangan, pengorbanan, dan perasaan yang mendalam, yang akan terus bertahan meski dunia luar tidak mengizinkan mereka untuk menunjukkan cinta ini secara terbuka. Hubungan yang semakin berkembang antara Sumanto dan Fatima tidak bisa dipungkiri lagi. Keduanya semakin terikat oleh perasaan yang mendalam, namun di balik kedekatan itu, muncul konflik batin yang semakin besar. Sumanto mulai merasakan dilema yang tak terelakkan, antara perasaannya yang semakin dalam kepada Fatima dan kewajibannya sebagai pekerja yang harus menjaga jarak profesional. Sementara itu, Fatima juga merasakan kecemasan yang sama. Meskipun ia sangat menghargai perhatian dan cinta yang diberikan Sumanto, ia tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh dunia luar. Sumanto sadar bahwa ia berada dalam situasi yang sangat sulit. Sebagai seorang pekerja migran di tanah asing, ia sangat bergantung pada pekerjaannya untuk bertahan hidup. Ia tahu bahwa jika hubungan ini diketahui oleh orang lain, terutama oleh majikan lain atau pihak berwenang, masa depannya di Arab Saudi bisa terancam. Bukan hanya karena hubungan tersebut melanggar norma sosial, tetapi juga karena statusnya sebagai pembantu dan Fatima sebagai majikan menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan. Dalam budaya yang sangat konservatif, hubungan semacam ini dianggap sangat tabu dan bisa berujung pada sanksi sosial atau bahkan pemutusan hubungan kerja yang drastis. Fatima, di sisi lain, merasa takut dan terjebak dalam perasaan yang semakin dalam. Sebagai seorang wanita yang telah lama menderita akibat kecelakaan yang mengubah hidupnya, ia telah terbiasa menjalani hidupnya dalam kesendirian. Kehadiran Sumanto memberinya harapan baru, tetapi juga ketakutan besar.
Ia merasa khawatir bahwa hubungan ini, meskipun membuatnya merasa hidup kembali, akan berakhir dengan kehancuran. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Sumanto, dan ia juga merasa bahwa jika perasaan ini terus berkembang, itu akan membawa banyak masalah bagi mereka berdua. Keduanya merasa saling membutuhkan, namun mereka juga tahu bahwa cinta yang terjalin di antara mereka bisa berbahaya. Sumanto berjuang dengan rasa takut kehilangan pekerjaan, sementara Fatima khawatir tentang dampak emosional dan sosial yang bisa terjadi jika hubungan ini terbongkar. Ada rasa takut yang mencekam di hati mereka berdua, karena mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan bisa saja berakhir dengan sangat cepat, dan keduanya tidak ingin itu terjadi. Sumanto mulai mengalami ketegangan dalam dirinya. Ia harus bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengasuh, tetapi setiap kali ia berada di dekat Fatima, perasaan yang ia rasakan semakin sulit dikendalikan. Cinta yang muncul begitu alami, tetapi kenyataan bahwa hubungan ini tidak dapat dipertahankan secara terbuka menambah beban di pundaknya. Di satu sisi, ia ingin memberikan perhatian penuh kepada Fatima, untuk menjadi orang yang dapat memberinya kebahagiaan meskipun dalam keterbatasan fisiknya. Di sisi lain, ia merasa takut bahwa hubungan ini bisa merusak masa depannya dan bahkan merusak reputasi keluarga di Indonesia. Fatima juga mulai merasa semakin terisolasi. Meski merasa dicintai oleh Sumanto, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah seorang wanita yang terjebak dalam tubuh yang tidak bisa bergerak. Sementara Sumanto adalah seorang pria muda dengan banyak potensi untuk masa depan. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi Sumanto untuk mengejar impian dan kebahagiaannya sendiri. Ia tahu bahwa hubungan mereka, meskipun sangat berarti, juga bisa menjadi beban bagi keduanya. Khawatir tentang masa depan mereka berdua, Sumanto dan Fatima mulai merasakan ketegangan emosional yang semakin besar. Meskipun ada rasa cinta yang dalam, ada juga rasa takut dan ragu yang terus menghantui mereka. Di satu sisi, mereka ingin melanjutkan hubungan ini, karena kebersamaan mereka membawa kebahagiaan dan kenyamanan. Namun, di sisi lain, mereka tahu bahwa dunia luar tidak akan menerima hubungan semacam ini. Mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana perasaan mereka bisa merusak kehidupan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Saat itulah Fatima mengungkapkan ketakutannya kepada Sumanto. Ia berkata, "Aku tidak ingin kau merasa terjebak karena aku. Aku tahu aku tidak bisa memberi apa-apa selain hati dan perhatian, tapi aku tidak ingin hubungan ini merusakmu." Kata-kata itu menghantam hati Sumanto dengan keras, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bingung tentang bagaimana ia harus melangkah. Ia tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang istimewa, namun ia juga tahu bahwa hubungan ini tidak dapat dilanjutkan tanpa risiko besar. Keduanya berada di persimpangan jalan, antara cinta yang tulus dan kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Ketakutan mereka akan konsekuensi dari hubungan ini semakin mempengaruhi cara mereka berinteraksi. Ketegangan antara keinginan untuk melanjutkan hubungan dan kewajiban untuk menjaga jarak semakin menghantui mereka, dan keduanya tahu bahwa sebuah keputusan besar harus diambil. Namun, saat itu, mereka berdua belum siap untuk memutuskan jalan mana yang harus mereka tempuh. Ketegangan yang terus berkembang antara Sumanto dan Fatima akhirnya mencapai titik puncaknya. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam kebingungan emosional, keduanya menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Meskipun cinta yang tumbuh di antara mereka begitu nyata dan mendalam, kenyataan bahwa hubungan ini penuh dengan risiko dan konsekuensi tak terhindarkan akhirnya memaksa mereka untuk menghadapi keputusan besar. Sumanto, yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan antara kewajibannya sebagai pekerja migran dan perasaannya terhadap Fatima, akhirnya tak bisa lagi mengabaikan apa yang ada di hatinya. Ia merasa bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, dalam proses itu, ia juga mulai menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungan ini dalam kondisi yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan akan konsekuensinya. Ia merasa terombang-ambing antara tanggung jawab profesional dan perasaan pribadi yang sangat kuat terhadap Fatima. Fatima, di sisi lain, merasa semakin terjebak dalam kebimbangannya. Setiap kali ia memandang Sumanto, ia merasa diberkahi oleh kehadirannya. Namun pada saat yang sama, ia merasa bersalah.
Ia tahu bahwa Sumanto adalah seorang pria muda dengan banyak potensi dan masa depan yang cerah, dan ia tidak ingin menjadi beban bagi Sumanto, terutama karena ia tahu bahwa hubungan mereka tidak dapat diterima oleh masyarakat. Fatima merasa bahwa hubungan ini, meskipun membawa kebahagiaan, juga akan membawa kesulitan yang tak terhindarkan, terutama bagi Sumanto. Suatu malam, saat suasana di rumah terasa sangat sunyi, Sumanto dan Fatima akhirnya duduk bersama di ruang tamu yang sepi. Mereka tahu bahwa percakapan ini harus terjadi, meskipun keduanya merasa sangat berat untuk mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Fatima memulai pembicaraan dengan suara yang pelan dan penuh keharuan. "Sumanto, aku tahu kita berdua merasa sesuatu yang besar di sini, tapi aku juga tahu bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depanmu. Aku ingin kau bebas untuk mengejar hidupmu." Sumanto, yang telah memendam perasaannya selama berbulan-bulan, menatap Fatima dengan mata yang penuh emosi. Perasaan kasih sayang dan cinta begitu jelas tertera di wajahnya. Namun ia tahu bahwa Fatima benar. Kehidupan mereka tidak bisa terus berjalan dalam ketidakpastian ini. Ia merasakan kebingungan yang mendalam, karena perasaan cintanya tidak bisa begitu saja diabaikan. Namun, pada saat yang sama, ia tahu bahwa untuk kebaikan mereka berdua, hubungan ini harus dihentikan. "Fatima," kata Sumanto dengan suara yang berat, "aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak merasakan apa-apa. Aku juga merasa sangat terhubung denganmu, lebih dari yang bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Tapi aku tahu kita berada dalam posisi yang sangat sulit. Aku tidak bisa terus melanjutkan ini jika itu akan merusak hidup kita. Apalagi masa depanmu dan masa depanku." Keduanya terdiam beberapa saat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati mereka. Mereka merasa saling memahami, namun keduanya tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun hati mereka terluka. Ini adalah pilihan yang penuh pengorbanan, yang mengharuskan mereka untuk menahan perasaan dan menerima kenyataan pahit bahwa hubungan ini harus berakhir, setidaknya untuk sementara waktu. Fatima menangis diam-diam, merasa sangat kehilangan. Meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa diteruskan, ia merasa seolah-olah telah kehilangan sosok yang selama ini menjadi penopangnya. Sumanto, dengan hati yang berat, mencoba menenangkan Fatima, meskipun hatinya sendiri juga remuk. Ia tahu bahwa ia harus mengorbankan perasaannya demi kebaikan mereka berdua. Akhirnya, keduanya sepakat untuk menjaga jarak dan melanjutkan hidup masing-masing dengan cara yang lebih baik, meskipun mereka tahu bahwa perasaan mereka akan tetap ada, meskipun tidak bisa diungkapkan. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka bukan karena mereka tidak saling mencintai, tetapi karena cinta mereka terlalu besar untuk dipertaruhkan dalam situasi yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Namun, keputusan untuk mengakhiri hubungan ini bukanlah akhir dari perjalanan emosional mereka. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih sulit, perjalanan untuk mengatasi perasaan mereka yang masih sangat dalam, dan untuk menemukan cara agar mereka bisa tetap bertahan dalam hidup masing-masing, meskipun harus berjalan di jalan yang berbeda. Setelah keputusan berat yang diambil oleh Sumanto dan Fatima, mereka masing-masing berusaha melanjutkan hidup mereka dengan cara yang terbaik, meskipun perasaan mereka masih terus bergumul di dalam hati. Berada dalam dunia yang penuh aturan, norma, dan ekspektasi sosial, keduanya menyadari bahwa cinta mereka, meskipun sangat kuat, tidak bisa dipertahankan dalam kondisi yang penuh dengan risiko. Meskipun hubungan mereka harus berakhir, namun pengalaman bersama selama ini memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga, yang akan mereka bawa selamanya. Bagi Sumanto, perpisahan dengan Fatima adalah hal yang sangat sulit untuk diterima. Selama berbulan-bulan, ia merawat Fatima tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat ia pedulikan. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang sangat tulus, didasarkan pada rasa empati, pengorbanan, dan perhatian. Namun, dalam perjalanannya, Sumanto belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi juga tentang menghormati pilihan hidup dan memprioritaskan kebahagiaan yang lebih besar, meskipun itu berarti harus melepaskan seseorang yang sangat kita cintai. Ia belajar bahwa cinta yang sejati tidak selalu mengarah pada kebahagiaan bersama, dan terkadang,
Pengorbanan adalah bagian dari perjalanan cinta itu sendiri. Meskipun hatinya sakit, Sumanto tahu bahwa keputusan untuk menjaga jarak adalah yang terbaik bagi keduanya. Ia harus melanjutkan hidupnya dengan penuh tanggung jawab, berusaha memenuhi janji yang telah ia buat kepada keluarganya di Indonesia dan tetap menjaga integritasnya sebagai pekerja. Keputusan untuk melepaskan Fatima adalah bukti kedewasaannya, bahwa ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan untuk kebaikan semua pihak. Di sisi Fatima, perpisahan ini juga memberikan pelajaran berharga tentang harga diri dan rasa ingin dihargai. Selama ini, ia merasa terisolasi dan terperangkap dalam tubuh yang lumpuh. Namun kehadiran Sumanto membawanya kembali merasakan kebahagiaan dan rasa dicintai. Perasaan yang tumbuh di hatinya adalah bukti bahwa meskipun fisiknya terbatas, jiwanya masih hidup, penuh dengan harapan dan keinginan untuk dicintai. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta itu tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengorbankan hidup mereka sendiri demi dirinya. Keputusan untuk melepaskan Sumanto adalah pengorbanan besar, tetapi Fatima tahu bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menghormati kebahagiaan orang lain, meskipun itu berarti harus berjalan sendiri. Bagi keduanya, perpisahan ini bukanlah akhir dari kisah mereka, melainkan sebuah titik balik dalam hidup mereka masing-masing. Mereka telah saling memberi pelajaran tentang pengorbanan, kesetiaan, dan bagaimana cinta dapat tumbuh dalam situasi yang penuh keterbatasan dan kesulitan. Mereka telah berbagi kebahagiaan, kesedihan, dan juga rasa sakit. Namun semua itu telah membentuk kedewasaan mereka dalam menghadapi kenyataan hidup. Fatima melanjutkan hidupnya dengan lebih mandiri, meskipun tetap merasa kesepian. Namun, ia tahu bahwa ia akan selalu mengingat Sumanto sebagai orang yang telah memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih baik. Sumanto, di sisi lain, melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat, meskipun bayangan Fatima tetap ada di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perasaan itu akan selalu ada, tetapi ia harus menjaga fokus pada tujuannya, untuk kembali ke Indonesia dan memenuhi harapan keluarganya. Kisah mereka berdua mengajarkan kita bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki seseorang di sisi kita, tetapi lebih tentang menghargai dan mengerti satu sama lain, meskipun terkadang cinta itu harus dipisahkan oleh kenyataan yang tak terhindarkan. Cinta sejati adalah tentang pengorbanan, ketulusan, dan keputusan untuk menghormati kebahagiaan orang lain meskipun kita harus melepaskan sebagian dari diri kita. Sumanto dan Fatima mungkin tidak bisa bersama, tetapi perasaan mereka akan tetap ada, sebagai kenangan yang akan selalu menghangatkan hati mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta, meskipun tidak bisa bertahan dalam kondisi yang penuh tekanan dan risiko, tetap memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang dan memberi pelajaran yang tak ternilai harganya. Kisah mereka adalah kisah tentang pengorbanan, harapan, dan kekuatan cinta yang tak terungkapkan.